فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas syarat salat yang berupa apa, Khadir? Menutup aurat. Ini istilah yang masyhur di kalangan para fuqaha. Namun di sana ada yang lebih bagus ungkapannya, apa itu? Karena dalam salat ternyata tidak hanya menutup aurat saja. Akhdhuz zina. Tayyib. Akhdhuz zina yaitu mengambil perhiasan di dalam salat. Maksudnya apa? Yaitu memakai pakaian yang memang disyaratkan untuk dipakai di dalam salat. Karena telah kita lewati bahwasanya menutup aurat itu terbagi jadi dua, yaitu aurat nazar, aurat dalam penglihatan, dan aurat di dalam salat. Aurat pada penglihatan untuk laki-laki dan perempuan berbeda dengan aurat ketika salat. Bagi laki-laki auratun nazarnya mana? Barakah. Ustaz sama lutut, yang tengah-tengah enggak? Nah, gimana ungkapan yang jelas? Yaitu auratnya antara pusar sampai lutut. Sesuatu yang berada di antara pusar sampai lutut, maka itu aurat bagi laki-laki yang tidak boleh dilihat. Tapi dalam salat apakah cukup menutup itu saja? Abdullah. Ketika salat cukup menutup pusarnya sampai lututnya? Enggak. Lalu apa yang harus ditutup juga? Ditutup kedua pundaknya. Berarti lebih luas yang dituntut di dalam salat daripada sekedar aurat dalam penglihatan. Tapi kedua pundak harus ditutup, demikian pula ke bawah sampai di bawah lutut, tentunya untuk lutut bisa tertutup juga. Karena ketika bergerak, apakah itu rukuk atau sujud, kalau hanya sampai ke lutut maka tentu akan tersingkap. Adapun aurat wanita ketika salat dan aurat dalam nazar lebih luas mana? Indaka zikri. Aurat wanita di luar salat atau aurat nazar? Itu auratnya, lainnya dibuka. Itu keseluruhan tubuhnya aurat. Wanita di luar salat akan keseluruhannya aurat. Adapun pada salat maka dikecualikan apa? Untuk dibuka wajah dan kedua telapak tangan. Ini pun kalau di hadapan mahramnya atau
aman dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram. Tapi adapun seandainya dikhawatirkan ada laki-laki yang bukan mahram yang melihatnya seperti dia salat di masjid-masjid umum, nah maka tetap hendaknya dia menutup wajahnya. Sekarang kita masuk pada syaratus sabi'. Syarat yang ketujuh, dukhulul waqti, masuknya waktu. Liqaulihi ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ay fardan muaqqatan biwaqtin muhaddad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Salat itu suatu kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. Ini mudahnya. Makanya diungkapkan di sini fardhon muaqqatan, yaitu salat itu atas orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Muaqqatan biwaqtin muhaddad. Jadi waktunya telah ditentukan, memiliki batasan-batasan yang telah tertentu. Wa qaulihi ta'ala aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dalil yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala aqimis shalah, tegakkanlah salat, liduluqis syamsi ila ghasaqil lail. Naam. Wa qur'anal fajr. Di sini 3 yang disebutkan dalam ayat yang nanti akan ditafsirkan, duluqus syams, ghasaqul lail, dan qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sungguhnya bacaan di salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Wa bil ayati isyaratun ilal awqatil khamsah, maka pada ayat ini terdapat isyarat untuk waktu-waktu salat yang 5. Faduluku syamsi zawaluha an kabidis samai ala tahqiq ila salati dhuhri wal asri. Adapun duluku syams, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Secara apa? Menurut apa? Menurut pendapat yang kuat. Baik. Yaitu tergelincirnya matahari kaitannya dengan apa? Dengan salat zuhur dan salat asar. Ghasaqul lail ay bidayatu zulmatil lail, maksudnya permulaan gelapnya malam. Baik. Jadi tegakkanlah salat ketika matahari telah tergelincir, yaitu salat apa? Zuhur. Kemudian juga ketika matahari telah menguning, di mana bayangan benda 2 kali lipat dari bayangan asli, dari benda aslinya, maka sudah masuk waktu asar. Ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya matahari. Bidayatul zulmah, yaitu ghasaqil lail, awal permulaan malam. Awal malam itu apa? Awal malam itu apa tandanya? Indah ya Akbar. Tenggelamnya matahari, mulai masuk waktu malam, yaitu dimulai dari waktu maghrib. Wa qila ghurubus syams, ghasaqil lail dikatakan dalam pendapat yang lain yaitu ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Wa asyara ilal maghribi wal isya, dan ini isyarat untuk 2 waktu salat, yaitu waktu maghrib dan isya. Wa Qur'anul fajr, yakni salatul fajr. Adapun Qur'anul fajr, bacaan di waktu fajar, maksudnya adalah salat fajar.
Dan salat fajar diungkapkan dengan Quranul Fajr karena memang sunnahnya pada salat fajar itu bacaan dipanjangkan, lebih panjang dibandingkan salat-salat yang lain. Ini dalil dari Al-Quran, padanya isyarat tentang penetapan waktu salat. Waqad haddadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril alaihi salam annahu amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalil waqti wa fi akhirih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan apa? Waktu pastinya, batasan-batasan waktunya dalam hadis Jibril. Di mana Jibril alaihi salatu wassalam mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhir waktu. Atau di sini yang mengimami apakah Nabi atau Jibril saat itu? Dalam kelengkapan hadis ikhwan, jelas bahwasanya saat itu Jibril yang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari bagaimana waktu salat. Maka antum harokati sebagaimana tadi, annahu amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu, kemudian di hari kedua mengimami lagi di akhir waktu. Wa qala ya Muhammad as-salatu baina hadainil waqtain. Kemudian di hari kedua setelah selesai semua salat 5 waktu. Hari pertama Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktunya. Kemudian di hari kedua salat ditegakkan diimami oleh Jibril di akhir waktunya. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, salat itu antara 2 waktu ini. Karena ketika diketahui awal waktu dan akhir waktu, berarti waktu salat adalah apa? Antara kedua waktu tersebut. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi serta yang lainnya disebutkan di sini dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala. Jadi Jabir bin Abdullah, sahabinya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Baik. Qala fala yajuzu salatu qabla al-waqti wa la yajuzu salatu ba'da al-waqti illa min udhrin. Sehingga tidak boleh salat sebelum waktunya dan tidak boleh salat setelah waktunya kecuali karena suatu udzur. Kenapa? Karena asalnya salat itu telah ditetapkan waktunya, maka tidak boleh kita menunaikan sebelum waktunya atau setelah waktunya kecuali karena udzur. Di antara udzur kal jama', seperti jama'. Kalau menjama' maka ini boleh sebelum waktu, boleh setelah waktu. Dalam artian pada salat-salat yang bisa dijama'. Salat jama' takdim ini otomatis seperti menjama' takdim antara maghrib dan isya. Maka salat maghrib ditunaikan sebelum waktunya atau setelah keluar waktunya? Indaka Abdullah Amin. Salat isya ditunaikan sebelum masuk waktunya karena jamak takdim dia menunaikan salat maghrib dan isya ditunaikan di waktu maghrib. Padahal asalnya salat isya itu harus ditunaikan pada waktunya setelah hilang awan merah di langit. Tapi ketika menjamak takdim maka boleh ditunaikan sebelum waktunya.
Adapun pembolehan ditunaikan salat setelah waktunya karena uzur jamak, yaitu pada jamak takhir. Orang salat zuhur dan asar jamak takhir, berarti menunaikan salat zuhur di waktu asar. Berarti salat zuhurnya sudah keluar waktu belum? Rehan? Sudah keluar waktu. Tapi karena dia jamak, maka diperbolehkan. Kal jam'i lis safar, seperti salat jamak karena suatu safar. Wal matari, dan karena hujan. Tapi ini menurut sebagian pendapat dan yang rajih akhwani fillah, bahwasanya pada saat hujan, ini bukan udzur yang terus menerus untuk seseorang menjamak salat. Tapi udzur untuk tidak mendatangi jamaah. Tapi bukan udzur kemudian untuk menjamak salat secara terus menerus. Wal khaufi, karena ketakutan. Wal maradi, karena sakit. Wa man nama an salatin aw nasiyaha sallaha idza dzakaraha. Dan siapa saja yang tertidur dari suatu salat atau lupa dari suatu salat, maka dia menunaikannya tatkala ingat. La kafarata laha illa lidzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali itu, yaitu segera menunaikan kapan saja dia ingat atau terbangun, walaupun yang terlupakan beberapa salat. Dia tidur dari asar sampai subuh, berarti hilang salat maghrib, salat isya, dia lupa. Bangun-bangun sudah subuh, maka dia bangun kemudian menunaikan salat yang ketinggalan karena tidur, yaitu salat maghrib. Kemudian setelah selesai salat maghrib, iqamah, menunaikan salat isya. Setelah selesai salat isya baru salat subuh. Pada kalimat ikhwan ada isyarat tentang beberapa jenis jamak. Disebutkan di sini 4 sebab seorang boleh menjamak, yaitu karena safar, karena hujan, karena khauf, dan karena sakit. Adapun sebab yang tidak ada khilaf padanya, yaitu tentang safar. Menjamak karena safar maka jelas. Bahkan juga selain menjamak dia mengqashar. Adapun karena hujan terjadi khilaf yang kuat di kalangan para fuqaha, dan Imam Tirmidzi dan ilalnya ketika menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukan salat jamak di Madinah ketika tidak ada khauf dan tidak ada hujan. Maka beliau mengatakan bahwasanya mafhum dari hadis ini tidak diamalkan. Maksudnya apa? Karena mafhumnya berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menjamak di saat hujan dan di saat adanya ketakutan. Cuman kita tidak mendapati dalil yang sharih, yang marfu', yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menjamak salat ketika hujan. Adapun khauf menjadi sebab jamak, dan marad juga. Bahkan Syekhuna Yahya hafizahullah taala membawa hadis Abdullah bin Abbas tadi kepada kondisi sakit. Ketika seorang sakit, sulit untuk menunaikan di waktunya, dan sulit untuk berwudu misalnya. Apalagi seorang di rumah sakit yang terkadang mau sholat harus mengubah posisi tempat tidurnya, ranjangnya, repot. Yang merawat juga kesulitan, maka dia boleh menjamak sehingga lebih ringan dari sisi keluar masuk untuk berwudu dan seterusnya. Ini boleh. Baik. Ini kondisi di mana seorang salat keluar dari hukum asalnya. Di mana keluar dari hukum asal, yaitu menunaikannya sebelum waktu atau setelah keluar waktu.
Adapun tanpa udzur-udzur tersebut, maka tidak boleh seorang menyengaja salat di luar waktunya. Kalau sebelum waktu, maka dia wajib mengulanginya setelah apa? Setelah masuk waktunya, wajib dia ulangi. Kalau tidak sah. Adapun kalau dia salatnya sudah keluar waktu, maka dia tidak bisa untuk menyusulkannya. Karena sudah lewat waktunya, maka dia wajib untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salat-salat sunnah. Semoga dengannya bisa menjadi sebab tertutupinya kekurangan-kekurangannya. Qala wa awqatus salawati biijaz. Sekarang waktu-waktu salat secara ringkas. Pahami ini dibuat dengan sangat ringkas di sini dari pembahasan panjang, kawan. Kadang ditulis kitab khusus tentang mawaqitus salat beserta dalil-dalilnya. Sekarang kesimpulannya, al-fajr dari salat fajar yaitu salat subuh. Waktunya kapan? Min tulu'il fajri tsani wa huwal bayadul mu'taridu bil masyriq. La dzulmata ba'dahu ila tulu'isy syamsi. Salat fajar dari semenjak terbitnya fajar yang kedua yang dinamakan fajrus shadiq. Karena fajar ada dua, kawan. Fajrul awal yaitu fajrul kadzib. Ya. Fajar yang bohong. Kenapa? Karena pada waktu itu cuman sekedar ada semburat cahaya yang vertikal. Dia vertikal ke atas. Tapi setelah itu hilang. Ada bias cahaya terang tapi sebentar setelah itu hilang. Ini fajar kadzib. Dinamakan fajar kadzib kenapa? Karena setelahnya masih apa? Masih gelap lagi. Kemudian yang kedua, fajar yang kedua namanya apa? Fajrus shadiq. Fajrus shadiq yaitu al-bayadul mu'taridu bil masyriq, yaitu cahaya putih yang mu'tarid, yang secara horizontal mendatar. Antum saya lihat di arah timur, di ufuk timur, ketika fajar itu ada cahaya putih yang apa? Mu'tarid, yang membujur secara horizontal. Horizontal itu membujur datar. Kalau vertikal itu melintang. Tayyib. La dzulmata ba'dahu, tidak ada lagi kegelapan setelahnya. Kenapa? Semakin lama akan semakin terang. Ila tulu'isy syamsi, sampai terbitnya matahari. Tayyib. Ini waktu salat subuh. Berarti dari fajar shadiq sampai apa? Terbitnya matahari. Dan mengenai waktu yang paling utama pada penutaian salat subuh, terjadi khilaf mana yang lebih utama, kawan. Dikatakan dalam kitab kita, wa ta'jiluha afdalu mutlaqan, dan menyegerakannya yaitu setelah masuk waktu, tapi menyegerakannya itu lebih utama secara mutlak. Cuman terkadang manusia, kawan, dalam masalah menyegerakan salat subuh ini sangat dikhawatirkan ternyata belum masuk waktunya. Baik. Pada jadwal-jadwal yang beredar, baik, dan bahkan juga yang di Timur Tengah, bagian ulama menegaskan bahwasanya kalau mengikuti jadwal tersebut, terkadang belum masuk waktu subuhnya. Cuman kapan saja telah yakin itu masuk waktu subuh, maka sunnahnya, kawan, untuk disegerakan, yaitu salat 2 rakaat qabliyah subuh, baru setelahnya langsung ditunaikan salat subuhnya. Baik.
Nah, di sana ada khilaf akhwan, yang diistilahkan waktu pada penunaian salat subuh akhwan, waktu taghlis dan waktu isfar. Jumhurul ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr, mereka menyatakan bahwasanya penunaian salat fajar di waktu taghlis itu lebih utama daripada isfar. Waktu taghlis itu bagaimana akhwan? Al-ghalas. Waktu ghalas yaitu waktu ketika masih tercampur antara cahaya subuh dengan gelapnya malam. Jadi masih ada campuran gelap. Tapi subuh sudah yakin, ya, di bagian ufuk timur sudah jelas cahaya putih semakin menyebar. Tapi masih ada campuran kegelapan malam. Ini namanya waktu apa? Waktu apa Husaimah? Waktu ghalas. Waktu ghalas. Dan jumhur mengatakan itu lebih utama daripada waktu isfar. Isfar yaitu Dau'us sabah, yaitu cahaya subuh yang sudah terang. Cahaya subuh yang sudah terang, di mana gelap sudah terusir. Ini waktu isfar. Baik. Apa hujjah jumhur ulama akhwan? Nah, bahwasanya penunaian waktu ghalas lebih utama dari waktu isfar. Baik. Yang pertama yaitu dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW dulu menunaikan salat subuh di waktu ghalas. Nah, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salat la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kami dulu yaitu wanita-wanita mukminah ikut menyaksikan salat fajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ikut bersama dalam keadaan mutalaffi'atin bimurutihinna, berselimut dengan berselimut dengan kain-kain mereka. Kemudian pulang kembali ke rumah-rumah mereka langsung ketika salat sudah ditunaikan. Tidak ada yang mengenali mereka seorang pun dikarenakan ghalas. Dikarenakan waktu itu masih ada gelapnya. Ya, masih gelap, tapi sudah terbit fajar. Baik. Ini menunjukkan Nabi SAW menunaikan subuh masih waktu ghalas. Kemudian hadis yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis yang kedua juga dalam Sahihain dari Abi Barzah Al-Aslami, kana Rasulullah SAW yusalli subha thumma yansarif wa ma ya'rifu ar-rajulu minna jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah. Adalah dulu Rasulullah SAW beliau menunaikan salat subuh, kemudian beliau beranjak pergi atau beliau berpaling ke arah para jamaah. Dan ini sunnahnya para imam setelah salat mengimami kaum muslimin, kemudian dia membalikkan badannya menghadap ke arah makmum. Dan tidak ada seorang pun laki-laki yang mengenali teman duduknya, yaitu orang yang ada di sampingnya siapa tidak kenal. Wa ma ya'rifu ar-rajulu minna jalis. Seorang laki-laki di antara kami tidak mengetahui siapa orang yang duduk di sampingnya. Kenapa? Karena masih gelap. Nah, karena saat itu enggak pakai lampu, Kalau kita walaupun tengah malam, salat tarawih tengah malam, tetap kenal saja karena terang benderang lampunya. Jadi pada masa itu ya gelap. Jadi jelas sekali.
dalam artian perbedaan subuh dan perbedaan fajar dengan malam jelas. Diamati waktu subuh pun jelas. Karena langit bersih, juga cahaya-cahaya lampu tidak menghalangi. Di antara sulitnya pada masa sekarang untuk betul-betul memastikan waktu subuh, yaitu yang pertama karena kuatnya cahaya lampu. Kita menengok ke arah timur, di bagian timur kota misalnya, cahaya-cahaya lampu mengganggu untuk melihat membedakan waktu fajar. Demikian pula polusi udara. Polusi udara itu juga mengganggu. Makanya pada penelitian observasi di lapangan tentang waktu subuh, pada beberapa penelitian ketika kondisi langit cerah, langit kondisi bagus, ternyata fajar sudah bisa dilihat pada jadwal yang terkadang berlaku, pada jadwal yang sudah yang tersebar seperti jadwal Depak. Karena ada beberapa versi. Di antara versi yang paling masyhurnya 2 jadwal, yaitu yang pertama jadwal Depak, yang kedua jadwal dari Muhammadiyah tentang waktu subuh. Selisihnya antara kedua jadwal itu 10 menit. 10 menit. Karena perbedaan patokan. Perbedaan waktu patokan dalam menghitung derajat di bawah ufuk matahari itu berapa sehingga sudah dikira-kirakan muncul fajar. Dari sisi amannya masih aman untuk jadwal Muhammadiyah dibandingkan jadwal yang Depak. Kenapa? Karena Depak lebih dahulu 10 menit. Lebih dahulu 10 menit dibandingkan jadwal Muhammadiyah. Ini kalau seorang di luar dalam artian tidak mampu mengamati secara sendirinya, maka itu lebih aman untuk mereka-mereka yang menggunakan jadwal Muhammadiyah. Ini kita berbicara tentang praktek yang ada di masjid-masjid yang umum yang menggunakan jadwal. Maka hendaknya seorang perhatian tentang jadwal yang mereka gunakan. Setelah itu kan masih ada waktu jeda untuk menunggu, insyaallah. Sudah masuk untuk kalau yang menggunakan jadwal Muhammadiyah, karena untuk azannya saja sudah selisih 10 menit dibandingkan jadwal Depak. Tapi yang paling jelas patokan utamanya adalah dengan fajar. Itu pun pada riset, beberapa riset seperti yang kita pakai dulu, Ru'yah Hilal Indonesia, RHI, saya tanyakan, mereka sendiri setelah riset juga tidak berani untuk secara jelas, secara pasti untuk menyalahkan apa yang ditulis pada jadwal Depak. Kenapa? Karena ketika kondisi matahari bersih, kondisi langit bersih dan cuaca bersih, ternyata pada waktu yang mereka tetapkan ada beberapa kondisi dilihat fajar di situ. Jadi tidak boleh juga kita kemudian semena-mena kemudian menyalahkan bahwasanya salatnya kaum muslimin di waktu subuh mereka itu adalah salatnya tidak sah. Tidak boleh kita kemudian menghukumi, memvonis salat mereka tidak sah. Tidak boleh. Karena tentunya seperti ini hukum yang yang harus dibangun di atas ilmu. Tapi kalau sekedar untuk hati-hati bagi diri kita sendiri, silahkan. Orang memilih misalnya masjid sana salat subuh lebih akhir. Kemudian dia ingin berhati-hati dengan memilih di situ agar yakin telah masuk waktu salat, tidak mengapa. Tapi tanpa menghukumi masjid yang lain bahwasanya salat mereka tidak. Karena untuk menetapkan itu kita harus berani menunjukkan bukti bahwasanya mereka salat di saat waktu belum masuk. Dan itu harus bayinah, jelas, bukan hanya sekedar kira-kira, bukan sekedar praduga. Ini harus dibedakan. Saya seorang berhati-hati dari sisi penggunaan
ungkapan, demikian pula kalimat-kalimat, ya, sampai seorang menghukumi tidak sahnya salat-salat kaum muslimin yang lain dalam masalah ini. Kecuali kalau dia memang bisa mendatangkan bayyinah, dia melakukan observasi, penelitian dan seterusnya. Bahkan lembaga yang meneliti ini pun setelah melihat itu, karena dulu jaraknya jauh, mereka menetapkan jarak 20 menit dari waktu depak. 20 menit dari waktu depak. Ini jelas sudah masuk, tapi ketika kita praktekkan sudah sangat terang. Sudah sangat terang waktu itu. Baik. Maka ketika ditanya lagi ternyata di jadwal mereka sudah sama dengan jadwal depak, lupa berubah ya, karena mereka melakukan observasi ternyata menurut pengakuannya sudah dilihat pada waktu yang mereka tetapkan tersebut, walaupun ya mereka kan nggak mengambil tiap hari, cuma beberapa titik di hari ini. Tapi keumumannya memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dalam artian karena memang tadi polusi sangat mempengaruhi, juga tadi tempat di perkotaan sulit sekali mengamati waktu fajar, karena tadi gangguan dari cahaya-cahaya lampu. Padahal untuk waktu fajar ini kan masuknya dari awal munculnya fajar shadiq tersebut, awal muncul seperti khaitul abyad minal khaitil aswad ya, ada pemisah, ada satu kayak benang putih yang membedakan dengan benang hitam. Syahidnya di sini intinya waktu subuh diawali dengan terbitnya fajar. Adapun pengamatan fajar, ini yang sulit pada prakteknya. Maka yang ada ya kehati-hatian saja, tidak terlalu cepat. Langsung seperti pada jadwal depak. Tapi juga tidak terlalu lambat. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla subha marratan bi ghalas, thumma shalla marratan ukhra fa asfara biha. Thumma kanat salatuhu ba'da dhalika at-taghlis hatta mata lam ya'ud ila an yusfir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salat subuh sekali di waktu ghalas. Kemudian salat subuh di lain kali berikutnya di waktu isfar. Waktu isfar apa tadi? Sudah terang. Subuhnya terang. Kemudian salat beliau setelah itu adalah memilih waktu ghalas terus sampai beliau wafat, dan tidak mengulangi lagi untuk menunaikannya di waktu isfar. Ini dalil-dalil yang jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritas penunaian salat subuhnya di waktu ghalas. Juga selain itu dalil-dalil umum tentang anjuran untuk menyegerakan penunaian salat di awal waktunya. Ditambah lagi bahwasanya tabkir, penyegeraan penunaian salat subuh setelah yakin masuk waktu itu merupakan perbuatan para khulafaur rasyidin. Lalu bagaimana menjawab beberapa riwayat ikhwan yang menunjukkan bahwasanya waktu isfar itu afdal, seperti dalam hadis Rafi' bin Khadij yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud juga Tirmidzi dengan sanad sahih li ghairi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Asfiru bil fajr, yaitu tunaikanlah salat fajar di waktu isfar. Dalam artian, tunaikan salat subuh ketika matahari ketika fajar sudah semakin kuat, cahayanya terang. Karena subuhnya itu lebih besar pahalanya. Baik. Juga dalil yang lain pada hadits Ibnu Mas'ud dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Wa shallal fajra yawma idzin qabla miqatiha. Yaitu maksudnya Nabi salat di waktu ghalas. Ketika ungkapan qabla miqatiha menunjukkan bahwasanya waktu yang utama adalah waktu isfar, walaupun penunjukan untuk dalil kedua ini kurang kuat. Yang sangat sharih yaitu hadis Rafi' bin Khadij tadi, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Makanya Imam Tsauri, Abu Hanifah dan yang sependapat dengan keduanya menyatakan waktu isfar itu lebih utama. Lalu bagaimana menjawabnya dan yang rajih dari keduanya? Wallahu taala alam, akan pendapat pertama lebih kuat, bahwasanya tetap yang lebih utama waktu ghalas. Dan menjawab asfiru bil fajri maksudnya panjangkanlah salat subuh kalian pada bacaannya sehingga dimulai di waktu ghalas kemudian sampai pada waktu isfar. Taib. Ini taujih yang pertama, kawan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi asfiru fil layali al-muqmarah allati la yatabayyanu fiha wuduhu tulu'il fajri. Li'alla yu'addil mar'u salata subhi ila ba'da tayaqquni bil isfar bi tulu'il fajri. Fa inna salata idza uddiyat kama wasafna kana a'dhamu lil ajri min an tusalliya ala ghairi tayaqqunin min tulu'il fajri. Ini yang kedua. Taujih yang kedua dari makna asfiru bil fajri dikatakan oleh Ibnu Hibban. Dan ini bisa kawan untuk diamalkan. Dalam artian kebanyakan kita ya seperti ini. Dalam artian apa? Yaitu menunaikan salat subuh setelah betul-betul yakin masuk subuh. Ya karena apa? Fenomena jadwal terlalu cepat. Fenomena jadwal terlalu cepat, kemudian juga kita tidak melihat kapan memang betul-betul permulaan fajar. Maka berarti asfiru bil fajar, yaitu tunaikanlah salat fajar dalam keadaan kalian betul-betul sudah yakin masuk fajar. Paham? Itu maksud asfiru bil fajar. Kata Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan perkataan beliau asfiru, yaitu pada malam-malam yang yang di situ bulan kuat, sehingga yang tidak bisa jelas di sana terangnya fajar ketika terbit. Kalau bulan bulan itu bulannya terang, malam-malam yang bulannya terang, bulan purnama itu lebih sulit mengamati fajar dibandingkan yang gelap, ya enggak? Karena cahaya bulan sudah ada di langit, paham? Tapi kalau yang gelap gulita ada fajar sedikit saja sudah kelihatan, paham? Makanya misalnya antum di padang pasir yang gelap, tidak ada lampu apa-apa, mengamati fajar lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah dibandingkan di perkotaan. Perkotaan cahaya banyak. Maka ketika malam-malam yang bulan itu terang, itu kan tidak jelas terbitnya fajar kapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan asfiru bil fajar. Ya, tunaikanlah salat fajar di saat betul-betul sudah sudah yakin fajar itu terbit. Agar Agar jangan sampai seorang menunaikan salat subuh
sebelum waktunya. Tapi hendaknya dia menunaikan sholat subuh setelah betul-betul yakin. Nah, yakin apa? Terbitnya fajar dengan apa? Terangnya. Nah, fajar tersebut. Sehingga yang kita lihat biasanya sudah terang, bukan waktu awalnya. Waktu awal kan cuma garis saja, ini waktu awal saja. Yang kita lihat paling lihat di timur sudah apa? Terang, yakin sudah masuk. Nah, baru sholat di situ. Karena apa kata Ibnu Hibban? Karena sholat apabila ditunaikan sebagaimana kami sifati tadi, yaitu betul-betul seorang sudah yakin masuk waktunya, tentunya lebih besar pahalanya dibandingkan seorang dalam keadaan sholat apa? Masih ragu-ragu, ini belum masuk atau sudah. Seperti kita kadang kalau jamaah di luar masih gelap, ini yang ikut ini masih ragu-ragu hatinya, ini masuk atau belum ya. Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Tentunya yang betul-betul yakin sudah masuk waktunya. Nah, ini taujih Ibnu Hibban, dan taujih ini kuat dan ini yang banyak diamalkan dalam artian nah kita beramal dalam sholat fajar. Nah, setelah apa? Naik menunaikan sholat dalam jamaah iqamah itu setelah betul-betul nah fajar yakin, nah sudah lumayan terang baru nah ditunaikan salat fajar. Baik, bukan maksudnya kemudian mengakhirkan sampai betul-betul terang. Baik. Dan taujih yang pertama tadi itu adalah yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi. Yang pertama apa tadi, Syukran? Taujih tentang asfiru bil fajri. Nah, panjangkan bacaan. Masuknya memang semenjak apa? Waktu gholas, tapi apa? Karena panjangnya bacaan masuk waktu isfar akhirnya. Kata At-Tahawi rahimahullah ta'ala, nah, taib menggabungkan dalil-dalil taglis dan isfar bi an yadkhula fi salati nam mughallisan wa yutawwilul qira'ah hatta yansarifa anha nam musbirah. Dengan seorang apa masuk di salat subuh dalam keadaan ghalas, masih gelapnya malam mendominasi dibandingkan waktu fajarnya, dibandingkan cahaya fajarnya. Tapi dia apa? Memanjangkan qiraah sehingga selesainya di waktu ishar. Dan ini tentunya sesuatu yang bagus dan menguatkan madhab jumhurul ulama. Tayyib. Wallahu ta'ala. Ini tentang waktu subuh yang banyak menjadi apa? Menjadi problem terutama bagi mereka-mereka yang berada di luar markis atau berjamaah dengan masjid-masjid umum kaum muslimin. Maka tadi pilih yang betul-betul dia yakin ketika penunaiannya telah masuk waktu. Kenapa? Karena itu lebih besar pahalanya daripada seorang menunaikan salat dalam keadaan dia ragu-ragu. Tapi keraguan-raguan ini jangan kemudian dibiarkan terus-menerus. Karena keraguan-raguan itu kalau seorang biarkan terus-menerus, namanya apa? Tidak mau belajar, tidak mau mengamati. Ragu-ragu harus diusir, dilihat apakah yang mereka lakukan ini memang sudah masuk atau tidak. Dia harus berarti mengamati, mencari apa data tentang waktu yang biasa dilakukan misalnya di masjid di kampungnya. Sehingga jangan sampai dia menghukumi sesuatu ini belum masuk waktu, sholatnya tidak sah. Dengan apa? Dengan serampangan atau tanpa data dan tanpa bukti. Karena tadi yang melakukan observasi saja, setelah melihat pada beberapa kondisi, di saat kondisi yang betul-betul bagus, kondisi bagus di tempat yang bagus, ternyata sudah dilihat fajar di waktu yang sesuai dengan jadwal waktu. Ini tapi tidak setiap harinya, sehingga jadwal pun itu apa? Hanya sekedar untuk gambaran umum saja. Karena Nabi SAW tidak membebani umat untuk seperti itu, tapi
Yang penting seorang mengamati berdasarkan yang terlihat dengan jelas, yaitu pergerakan matahari. Terbitnya fajar jelas. Nah, kalau sulit untuk mengamati awal waktunya, yang penting apa? Yakin sudah kelihatan. Nah, taib fajarnya semakin kuat terangnya, berarti sudah masuk subuhnya. Kemudian tentang apa? Waktu-waktu yang lain juga berdasarkan pergerakan matahari dan hal-hal yang kaitannya dengan matahari. Ini sesuatu yang bisa diamati. Nah, karena benda tersebut besar, benda langit. Nah, di tempat manapun bisa, kecuali kalau ada penghalang-penghalang seperti mendung dan yang lain. Baik, wallahu taala alam, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.